Halo Sobat Kredit. Cerita ini terjadi sekitar tahun 2012. Pada saat itu, lembaga bimbingan belajar tempatku bekerja masih menempati bangunan lama yang masih tetap satu atap area ruko dengan bangunan yang baru sekarang. Letak bangunan lama hanya berjarak sekitar 10-15 meter. Lembaga bimbingan belajar ini terletak di bilangan Bintaro. Letaknya tidaklah jauh dari pusat perbelanjaan yang terkenal di Bintaro. Namaku Dadang. Aku asli orang Sunda. Aku bekerja di tempat ini sudah bertahun-tahun. Dan pada tahun 2012, aku bekerja bersama satu orang kawanku yang bernama Cecep sebagai office boy di lembaga bimbingan belajar tersebut. Karena letak rumahku dan rumah Cecep yang berada di Bogor, maka kami selalu tidur di lembaga bimbingan belajar tersebut pada malam hari. Kami jarang pulang ke rumah. Jika pun pulang, mungkin hanya hari Minggu saja, di saat hari libur, dan itu pun kami tidak selalu setiap minggu pulang. Sore itu Sabtu sore, hari yang menandakan bahwa keesokan harinya adalah hari libur. Kami telah membersihkan seluruh ruangan di bangunan berlantai 3 ini. Semua kelas sudah kami bersihkan dan semua sampah sudah kami buang. Jam menunjukkan pukul 3 sore. Cecep berkata bahwa ia akan pulang ke Bogor. Ia mengajakku untuk pulang bareng, tetapi aku menolaknya. Aku sedang tidak ingin pulang ke rumah saat ini. Aku ingin tetap di sini. Alasan utamaku karena di sini terdapat wifi dan aku bisa berinternetan ria dengan lancar. Melihat diriku yang enggan untuk diajak pulang, Cece pun langsung mengemas pakaiannya dari lemari baju yang terletak di dapur bagian belakang. Ia memasukkan pakaian ke dalam tas, dan ia mengenakan jaket. Jam menunjukkan sekitar pukul 3:30. Ketika Cece membuka pintu ruko dan berpamitan untuk pulang, ia langsung mengambil motor dan tancap gas ke Bogor. Pada pukul 5 sore, aku mengambil laptop yang baru saja aku beli. Aku langsung membuka situs yang sedang populer pada tahun 2012, apalagi kalau bukan Facebook. Aku berselancar di situs tersebut dengan asiknya. Setelah sekian lama bermain Facebook, aku melirik jam yang terletak di dinding atas pintu ruko. Jam menunjukkan pukul 5 lewat. Cuaca di luar pun dipenuhi dengan warna keemasan matahari sore. Aku melanjutkan kegiatan selancarku di internet. Setelah beberapa lama, aku menengok lagi ke arah jam. Sudah hampir pukul 6. Azan maghrib pun berkumandang. Aku menghentikan kegiatanku untuk menunaikan kewajiban, yaitu sholat maghrib. Tak membutuhkan waktu lama bagiku untuk menunaikan ibadah. Kurang dari 10 menit, aku sudah kembali duduk di meja yang menghadap ke arah laptop. Malam mulai datang. Langit di luar berubah dari warna biru tua menjadi hitam. Aku memutuskan untuk menutup pintu ruko. Aku menarik pintu pertama yang terasa agak berat. Bunyi yang dihasilkan gesekan pintu yang terbuat dari bahan besi ringan tersebut dengan lantai agak memekakan telinga. Setelah pintu pertama tertutup, aku pun menutup pintu kedua yang bentuknya lebih kecil daripada pintu pertama dengan segera menguncinya.
Setelah selesai mengunci pintu, tiba-tiba terdengar sebuah suara dari laptopku. Aku bergegas menghampiri laptopku, dan benar saja, satu notifikasi muncul dari Facebookku. Aku pun kembali disibukkan dengan internet. Saat aku sedang asik main Facebook, ketika tiba-tiba aku mencium sesuatu mirip seperti terasi busuk yang menyeruak masuk ke lubang hidungku. Aku berhenti sejenak dari kesibukanku sambil berpikir jika aku lupa membuang sampah. Aku pun beranjak dari tempat dudukku dan memeriksa bagian belakang, tepatnya ruang dapur. Namun aku tidak menemukan sampah yang belum terbuang. Aku pun kembali duduk dengan perasaan sedikit bingung. Bau terasi busuk tidak menghilang setelah beberapa saat. Malahan baunya semakin menusuk. Perasaanku mulai tidak enak. Aku memutuskan untuk meluapkan dan kembali berselancar. Kurang dari 10 menit, tiba-tiba tengkukku terasa berat seperti ada yang menindihnya. Kepalaku juga terasa pusing. Aku yang masih dalam posisi mata melihat laptop, tiba-tiba saja menangkap bayangan di kursi yang biasanya dipakai oleh siswa untuk duduk berdiskusi dengan pengajar bimbel. Kursi tersebut adalah kursi sofa dan terletak sejajar dengan pandangan mata di sebelah rak buku. Aku melihat samar-samar sosok sedang duduk di sofa tersebut. Tak jelas sosok seperti apa, karena tiba-tiba saja aku tak berani melihat ke arah sofa tersebut. Perasaan takut tiba-tiba saja muncul, dan perasaan itu cukup membuatku untuk tetap menatap layar laptop. Aku melirik bagian bawah layar laptop. Waktu menunjukkan hampir pukul 10 malam. Aku tetap menatap layar laptop, dan bayangan itu tetap ada dan tetap duduk diam di sofa yang tadi. Hampir 15 menit aku duduk, aku tidak tahan untuk tetap diam, duduk dan tetap menatap layar laptop. Aku pun memberanikan diri untuk melihat ke arah sofa tersebut. Aku beristighfar dan kemudian aku melihat ke arah sofa. Saat aku mulai melihat, detak jantungku bertambah cepat, keringat dingin langsung turun deras. Apa yang kulihat benar-benar sangat menakutkan. Di ujung ruangan, aku melihat sosok wanita yang duduk menunduk dengan rambut terurai ke depan. Baju wanita tersebut terlihat kumuh berwarna coklat, dan ia duduk diam tak bergerak sedikit pun. Aku langsung menunduk setelah aku mengetahui sosok apa yang duduk di sofa tersebut. Pikiranku kacau balau. Aku tak tahu mampu berbuat apa-apa. Setelah diam beberapa saat, aku pun memutuskan untuk pulang. Pulang berarti aku harus mengambil jaket dan baju-bajuku di ruangan belakang. Dan untuk pergi ke ruangan itu, aku harus melewati sofa tersebut. Aku berdiri dengan kaki yang bergetar dengan hebat. Dengan memberanikan diri dan terus istighfar, aku berjalan melewati sofa tersebut. Semakin mendekati sofa tersebut, bau terasi busuk semakin tajam. Aku melewati depan sofa itu. Aku sudah siap-siap apabila sosok itu tiba-tiba saja bergerak dan menyerangku. Tapi saat itu aku melewatinya, sosok perempuan itu tetap saja diam. Aku pun langsung berjalan secepat mungkin
ke arah ruang belakang untuk mengambil baju. Setelah selesai memasukkan baju, aku memakai jaket dan celana jeans dan langsung ke ruangan depan. Dan ketika aku sampai di ruangan depan, aku melihat sosok tersebut masih saja diam tertunduk dengan posisi yang tidak berubah sedikit pun. Aku pelan-pelan berjalan menuju meja di mana laptopku tadi kutaruh. Aku menutup laptop tersebut tanpa mematikannya dan langsung memasukkannya ke dalam tas. Aku langsung membuka kunci pintu. Terasa susah karena aku harus membukanya dengan tangan yang bergetar hebat. Setelah berhasil terbuka, aku harus membuka pintu selanjutnya tanpa lupa mengunci pintu itu. Sesaat sebelum pintu pertama kututup, aku sempat melirik ke arah sofa untuk memastikan apa yang sosok tersebut perbuat. Dan saat aku melirik, sosok tersebut tetap saja diam. Karena tidak ingin berlama-lama, aku langsung mengunci pintu ruko dan tancap gas ke rumahku di daerah Bogor. Aku tidak pernah menceritakan apa yang terjadi malam itu kepada siapapun, sampai tempat bimbingan belajar tersebut pindah ke bangunan baru. Setelah pindah bangunan baru, aku baru berani menceritakannya kepada temanku dan kepada guru-guru bimbel yang ada di sana. Nah, itulah sedikit cerita mengenai misteri bau terasi busuk di malam hari yang pernah saya alami. Percaya atau tidak percayanya Anda dengan peristiwa tersebut, itu kembali lagi kepada diri Anda masing-masing. Jika teman-teman mempunyai cerita misteri yang pernah teman-teman alami dan ingin menceritakannya, silahkan komen terlebih dahulu di dalam kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.